pinjam talam ke rumahnya Bang Arga. Yang jawab salam, saya doakan semoga masuk surga. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para dewan juri yang kami hormati dan seluruh panitia beserta peserta lomba dai di ajang Harlah MPI yang sampai saat ini semangatnya terus menggebu-gebu tanpa henti, dan tak lupa pula para sahabat daiyah yang saya cintai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus salawat beserta salam untuk sang Nabi tercinta. Mari kita senandungkan bersama. Alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah, amin. Rasanya sangat kurang enak berbicara dengan orang yang belum kita kenal. Benar apa betul? Kama qala Ipin, betul. Nah, maka dari itu perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sofyan Mahendra, salah satu mahasiswa IAIN Madura, akan menyampaikan suatu pidato yang bertema peran generasi muda dalam membangun peradaban Islam. Berangkat dari tema ini, dapat kita ambil satu pelajaran dari para pemuda Ashabul Kahfi di dalam menegakkan kebenaran dan menghindari kebatilan. Saat itu Raja Dqiyanos memberikan kebijakan untuk menyembah berhala. Ketujuh pemuda tersebut yang dijuluki pemuda Ashabul Kahfi, mereka menentang kebijakan tersebut sehingga mereka pun kabur dan bersembunyi di gua. Dan di saat itulah Allah permudah jalan mereka, sehingga tanpa disadari oleh mereka, dikisahkan mereka itu tertidur sampai 309 tahun. Wow, lama. Mungkin secara logika itu tidak mungkin, tapi sayangnya kita tidak berbicara secara logika, melainkan kita berbicara sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat berkuasa. Cukup Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadi sungguhan. Nah, kita jangan coba-coba. Meskipun mau bilang kun, nanti adanya malah keluar istilah Madura, kun pakun, al mabniyuh alal pancet wal pakun, artinya tidak ada perubahan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian berangkat dari ini, maka saya sampaikan kepada kalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nahnu naqussu, kami kisahkan, alaikah kepadamu Muhammad, naba'ahum bil haqq, kami ceritakan dengan benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Pemuda yang bagaimana? Amanu, beriman. Kepada siapa? Bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian dari ayat ini Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim juz 9 halaman 109, beliau menegaskan bahwasanya pemuda memang selalu menjadi garda depan dalam menegakkan kebenaran dan menuntaskan kebatilan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada para pemuda Ashabul Kahfi, karena pada zaman Rasulullah saja para pemudalah yang membantu dalam mensyiarkan agama Islam, berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberantas kebatilan, dan malah yang menjadi penentang
adalah dari golongan tua dari kaum suku Quraisy. Bisa dilihat lebih lengkap lagi dalam penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim juz 9 halaman 109. Tak jauh dari pembahasan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata, kunna nauzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababun. Kami berperang bersama Rasulullah, waktu itu kami dalam keadaan muda. Di sini telah terbukti bahwasanya generasi muda itu merupakan sesuatu generasi yang sangat fundamental dalam membangun peradaban Islam. Hal tersebut juga Allah jelaskan sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari keadaan lemah tersebut Allah ciptakan kalian dari keadaan kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan dari keadaan kuat tersebut Allah kembalikan kalian kepada keadaan lemah dan wasyaibah, berubah. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah zat yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dari ayat ini maka dapat kita pahami ada 3 fase yang dialami manusia. Pertama, Allah ciptakan mereka dari keadaan lemah. Saat bayi kita baru lahir hanya bisa merengek baru kekanak-kanak masih lemah, disenggol sedikit berkelahi dus. Saat sudah kalah nangis ngadu pada orang tua. Baru saat kita tiba pada fase di mana kita dikatakan sebagai pemuda, disitulah masa kekuatan kita, masa keberanian kita yang tak hanya berani terhadap orang yang sebaya, melainkan terhadap orang yang lebih tua. Selagi bukan orang tua, karena kalau sampai berani kepada orang tua itu dikatakan durhaka. Iya, kalau ibunya maling kundang dikutuk hanya menjadi batu biasa. Kalau ibu-ibu zaman sekarang nggak dikutuk jadi skincare atau malah nanti jadi batu api, itu masih bersyukur. Jadi jangan ya Dek ya. Nah dari situlah dapat kita pastikan ketika kita sudah kuat, nanti kita dikembalikan lagi ke fase terakhir, fase di mana kita menjadi tua. Disitulah kita sudah cukup hanya menjadi tua, melainkan juga sudah berubah juga. Dari sini maka gunakanlah masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.